Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Shadaqallahul azim. Surah Al-Balad ayat 8 sampai dengan 10. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan juga umur yang panjang, sehingga tentunya pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam ruangan musholla ini dalam rangka berubudiyah, beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak dan juga Ibu pengurus musholla, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tausiah ataupun ceramah agama di depan Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, judulnya ialah menjaga pandangan dan juga lisan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai fasilitas dalam hidup ini, baik dia namanya dengan mata, mulut, lisan, tangan, kaki, semuanya Allah berikan kepada kita dalam artian supaya kita tentunya bisa melangsungkan hidup dan kehidupan ini. Maka dengan itulah kita tentunya dapat melaksanakan apapun yang kita inginkan. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Balad ayat 8 sampai dengan 10 yang kita bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami telah memberikan kepadamu sepasang mata ataupun dua buah mata? Nah, ini yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan kepada kita Bapak, Ibu sepasang mata. Satu, maka mata kita menjadi dua. Nah, yang kita gunakan dalam hidup ini, mulai kita misalnya menyadari sampai sekarang, kalau kita hitung-hitung berapa banyak nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Kalau mungkin dibeli, nggak ada yang bisa membelinya, karena tentunya itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, apa guna dan fungsi mata itu? Nah, yang pertama ialah sebagai alat indera untuk melihat.
kita bisa melihat yang jauh, misalnya matahari kalau misalnya di siang hari, bulan kalau di malam hari jauh. Yang jauh-jauh bisa kita lihat, dijangkau oleh mata. Kalau telinga mungkin nggak sampai dia sampai ke matahari sana. Tapi mata kita bisa melihat, oh ini hari ini matahari terang, jelas. Oh hari ini matahari tidak nampak. Nah, itulah Bapak Ibu, guna mata kita ini yang pertama melihat yang jauh dan juga yang dekat. Yang dekat bagaimana? Kita bisa mengenal namanya dengan keluarga kita. Misalnya seorang anak bisa melihat orang tuanya, seorang orang tua bisa melihat anaknya. Begitu juga dengan sebaliknya. Ayah mengenal istrinya atau mengenal ibunya, mengenal semuanya. Nah, kita juga tentunya bisa mengenal melalui pandangan penglihatan mata kita. Nah, seandainya Bapak, seandainya Ibu, kita ini tidak diberikan mata, apalagi teman kita. Mungkin tongkat dalam keseharian teman kita, jalan ke sana melalui tongkat, ke sana melalui tongkat. Bagaimana tentu kita hidup kita? Tentu susah. Mau bekerja, mau ngapa semuanya. Cuma tentunya alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fasilitas, maka marilah kita jaga. Mari kita gunakan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan demikian kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, karena kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan salah kita menggunakannya. Kalau salah menggunakannya, maka akan timbul namanya dosa, maka akan timbul namanya dengan perbuatan maksiat melalui mata. Tapi kita jaga dengan sebaik-baiknya, supaya Allah Subhanahu wa taala juga menambah nikmatnya kepada kita dalam kehidupan dan kehidupan ini. Ini yang pertama adalah sebagai alat indera untuk melihat. Kemudian yang kedua yaitu sebagai alat untuk menghindar. Kalau kita Bapak Ibu berjalan, baik berjalan kaki ataupun berjalan pakai kendaraan, kalau ada misalnya lubang di jalan, otomatis kita akan menghindar. Nggak mungkin kita langsung ke situ. Nggak mungkin misalnya udah jelas lubang kita lompat juga ke situ, tidak. Tapi karena kita diberikan mata oleh Allah, maka kita menghindar daripadanya. Atau ada batu di jalanan, kita naik sepeda motor misalnya, atau ada batu jalan, kita berjalan kaki, nggak mungkin kita tendang begitu saja. Mungkin kita menghindar daripadanya, atau mungkin batu itu kita buat ke pinggir jalan. Nah, begitu banyak tentunya fungsinya. Mudah-mudahan kalau kita gunakan manfaatnya, sangat terasa baik kita bila kita benar-benar menggunakannya dalam hidup dan kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, mata itu juga ialah sebagai alat untuk belajar. Banyak tentunya kita belajar, baik dia membaca Al-Quran, kita baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita baca, kita lihat, maka dengan tahu kita namanya, dengan apa yang kita baca itu, apa barisnya, bagaimana hurufnya, jelas kita lihat, maka belajarlah kita. Bahkan kita tahu pula kadang terjemahnya bila kita baca dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Bapak dan juga Ibu, banyak fungsinya. Orang misalnya bekerja melalui HP, dia gunakan alat komunikasinya itu dengan sebaik-baiknya. Atau melalui yang bekerja di bidang komputer, dalam kesehariannya nggak pernah berhenti dia melihat seperti. Coba dia misalnya nggak punya mata, coba misalnya matanya kabur atau bagaimana, pasti yang bagaimana salah dia mengetiknya, salah dia membacanya. Nah, oleh karena itu, marilah kita gunakan tentunya mata yang memberikan kepada kita sebelum Allah Subhanahu wa taala tentunya mengambilnya kembali.
kita harus menyadari bahwasanya segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, hanya kita gunakan untuk kehidupan kita baik di dunia dan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah memberikan kepadamu dua buah mata atau sepasang mata? Walisana wa syafatain, dan kami berikan kepadamu lisan dan dua buah bibir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita lisan, lidah dan juga dua buah bibir. Apa gunanya? Bahwasanya dengan itu kita bisa berkomunikasi, menyampaikan pesan. Baik kita sampaikan seperti yang saya sampaikan ini, menyampaikan tausiah. Saya sampaikan kita harus berbakti misalnya, atau kita harus menjaga pandangan dan lisan dalam hidup ini supaya tentunya kita ini selamat dunia dan akhirat. Nah, sebagai alat komunikasi kita sampaikan pesan, seorang ibu menyampaikan, "Nak, ayo kemari." Atau misalnya juga ada yang manggil kita, maka sebagai menyampaikan pesan itu tentunya sampai dengan jelas apabila kita menyampaikannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, marilah kita tentunya menggunakannya dengan baik. Jangan suara kita keras-keras. Ini kadang jelas-jelas dia orang baik, keras pula suara kita. Lebih keras pula dari ucapannya yang lain. Maka bagaimana caranya? Kita ini tentunya bagaimana suara kita ini dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, supaya orang tidak tersinggung, supaya orang tidak sakit hati, supaya orang pula tidak namanya dengan sakit hatinya. Maka Rasul mengatakan bahwasanya supaya kita tentunya dari baik kita misalnya diam daripada kita mengatakan ataupun hal-hal yang tidak baik, misalnya menggunjing, menipu, mencaci dan hal yang lainnya. Lebih baik kita diam daripada menyakiti perasaan orang lain. Maka Rasul mengatakan, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, kalau tidak lebih baik dia diam. Ini artinya apa? Daripada kita menyakiti misalnya saudara, famili, tetangga ataupun siapa yang jumpa dengan kita, lebih baik kita diam daripada kita tak bisa berkata dengan baik, dengan sopan, dengan ramah, dengan lembut. Maka lebih baik kita tentunya diam, karena itulah solusi yang terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan juga Imam Al-Ghazali juga mengatakan, ditanyanya kepada muridnya, apakah yang paling tajam di dunia ini? Muridnya mengatakan pisau, parang. Benar katanya. Cuma Imam Ghazali mengatakan yang paling tajam itu ialah mulutmu. Kenapa? Kalau kamu misalnya mencaci orang, menggunjing orang, ataupun menggibahnya, terasa sama dia dalam hidup ini. Tapi kalau misalnya badan kita terkena namanya luka, mungkin masih ada sembuhnya, bisa diobati, baik ke dokter ataupun kemana kita obati. Tapi apabila hatinya yang sakit, kemana obat akan dicari. Oleh karena itu tentunya marilah kita menggunakan juga lisan kita, terutama juga untuk berkata baik, dan juga untuk makan yang baik-baik, karena kita ini tidak terlepas daripada makanan. Mau berbuka, mau imsak, makan, minum, mau juga misalnya sahur, atau juga nanti masuk waktunya berbuka, makan juga minum. Maka harus kita makan halalan thayyibah, halal lagi baik. Jangan yang haram yang kita makan, jangan yang haram yang kita minum. Jangan seperti orang bilang hatiga halal haram hantam, tidak. Tapi yang kita makan halalan thayyibah, halal juga baik zat yang kita makan dalam hidup dan kehidupan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ayat disambungkan bahwasanya alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain, dan kami ilhamkan kepadanya sifat kebaikan dan juga keburukan. Maka terserah bagaimana kita, jalan mana yang kita tempuh. Apakah kita menempuh jalan yang lurus atau jalan yang bengkok atau jalan yang bagaimana?
maka saran saya kepada kita semuanya, marilah kita tentunya menggunakan alat indera, mata dan juga mulut yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tentunya kita ini diberikan kesehatan, kesempatan, dan juga tentunya Allah berikan kepada kita juga namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya mari kita tentunya menambah amalan kita. Kalau di bulan Ramadan ini tentunya amalan itu sangat banyak. Kalau misalnya kita berzikir, kemudian kita membaca Al-Quran, kemudian kita sholat, kemudian kita juga misalnya berinfak, bersedekah, semuanya itu amalan. Untuk apa itu semuanya? Adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tentunya nanti kita menjadi orang-orang la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak, inilah yang dapat disampaikan. Semoga tentunya yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tentunya apabila ada ucapan atau kata yang tidak pada tempatnya, saya pribadi mohon maaf kepada Bapak dan juga Ibu, dan juga tentunya yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.